keluar tanda-tanda kiamat yang kedua, yaitu keluarnya Imam Mahdi. Dan pada saat Imam Mahdi tiba di Mekah, dibaitlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya berapa. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litru'ana dini kulli walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Penghormatan saya kepada abi dan ummi beserta keluarga tercinta, penghormatan saya kepada guru-guru baik yang mengajari di siang hari, di malam hari dan maupun guru ganti, dan penghormatan saya kepada dewan juri yang sudah sudi kiranya menilai saya pada malam ini, dan penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang bersedia menghadiri acara pada malam ini. Tidak saya perpanjangkan mukadimah, langsung saja saya masuki dalam acara. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Berbicara tentang kiamat, mesti kita harus tahu tanda-tanda kiamat. Jadi judul pidato saya malam ini ialah 10 tanda besar kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah. 10 tanda besar kiamat. Kata Nabi SAW, urutan yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Dajjal, teman-teman sekalian, buta mata kanannya dan rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW, Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena pada saat itu Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Di dahinya tertulis 3 huruf, yaitu kaf, farah, kufur. Dan dia memiliki rambut yang keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, ketika engkau mendengar Dajjal keluar di salah satu lokasi, maka menghindarlah. Karena pada saat itu Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi ini selama 40 tahun, 40 hari. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal akan memasuki seluruh muka bumi ini, terkecuali Dajjal tidak bisa masuk ke dalam 2 kota. Ada yang tahu? Yaitu kota Mekah, yang kedua kota Madinah. Bertepatan pada saat itu di kota Madinah berkecamuk orang ingin mengejar Dajjal. Dan pada saat itu keluarlah satu orang yang namanya sama seperti nama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah, dan dia juga keturunan dari Nabi. Dia diberi julukan dengan Mahdi atau dikenal dengan Imam Mahdi. Ini sudah keluar tanda-tanda kiamat yang kedua, yaitu keluarnya Imam Mahdi. Dan pada saat Imam Mahdi tiba di Mekah, dibaitlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya berapa. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Pada saat Imam Mahdi dan pasukan jihad tiba di Darul Baydha namanya, hadis mengatakan di masjid itulah, di menara itulah Nabi Isa turun sambil memegang kedua sayap malaikat, dan ini sudah keluar tanda-tanda kiamat yang ketiga. Dan pada saat Nabi Isa turun dan pasukan mujahidin pergi ke pintu gerbang yang bernama Babul Lut. Dan pada saat itu Dajjal dengan sombongnya mengatakan
dibukakan, ternyata Nabi Isa di dalam. Dan pada saat itu Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa memimpin di muka bumi ini selama 40 tahun dengan kedamaian. Dan setelah itu Allah keluarkan tanda-tanda kiamat yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Isa mulai memimpin lagi di muka bumi ini sampai beliau wafat. Dan setelah beliau wafat, kembalilah orang membuat kekufuran, membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan setelah itu Allah keluarkan tanda-tanda kiamat yang kelima, yaitu keluarnya satu binatang melata, tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar, yang hewan melata tersebut bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi oleh bulu. Dan dalam hadis mengatakan hewan tersebut akan mencap setiap orang yang tidak beriman. Wallahu alam dicap seperti apa, yang pada saat itu dapat dibedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Setelah itu Allah lenyapkan si dabbah ini dan keluar tanda-tanda kiamat yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Berentetan ketiga ini, yaitu terjadi longsor di timur dan di Jazirah Arab. Setelah itu keluar tanda-tanda kiamat yang ke-9, yaitu keluarnya satu api yang begitu besar dari negeri Yaman. Setelah itu keluar tanda-tanda kiamat yang ke-10, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya ataupun terbitnya matahari dari sebelah timur. Ini sudah yang terakhir. Kata Nabi SAW, taubat akan diterima selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Berbicara tentang kiamat, di surat Al-Qari'ah juga sudah menjelaskan tentang kiamat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya hari kiamat. Dan apakah hari kiamat itu? Dan apakah engkau tahu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia berterbangan seperti larat dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah kiamat, maka matilah semua umat manusia, matilah semua jin, matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, melainkan malaikat maut. Pada saat itu Allah akan bertanya kepada malaikat maut, siapa lagi yang tinggal wahai malaikat maut? Maka malaikat maut menjawab, tiada siapa yang tinggal ya Allah melainkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang membawa singgasanamu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut, cabutlah nyawa Jibril, cabutlah nyawa Mikail, cabutlah nyawa Israfil dan cabutlah seluruh malaikat yang membawa singgasanaku wahai malaikat maut. Dan setelah itu Allah bertanya lagi kepada malaikat maut, siapa lagi yang tinggal wahai malaikat maut? Maka malaikat maut menjawab, tiada siapa yang tinggal ya Allah melainkan hamba-Mu yang lemah ini. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut, cabutlah nyawa engkau wahai malaikat maut. Sakitnya mati ini teman-teman sekalian, pada saat malaikat maut mencabut rohnya, ia menjerit sekuat hatinya dan berkata, ya Allah, andai aku tahu begini rasanya ketika dicabut roh, pasti hamba akan mencabut roh seluruh muslimin dengan cara yang paling lembut. Dan setelah itu Allah merusakkan segala alam semesta ini di dalam genggamannya dan berkata, akulah Allah yang berkuasa, yang menegakkan hukum pada hari ini, yang mempunyai kekuasaan pada hari ini. Akulah raja segala raja. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa menjawab semua yang ditanyakan.
Hanya Allah yang bisa menjawab semuanya. Kekuasaan hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah, satu-satunya yang kekal abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jadi kesimpulannya ialah 10 tanda besar kiamat yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Dan yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima, keluarnya satu hewan melata. Dan yang keenam, ketujuh, kedelapan, terjadi longsor di timur dan di Jazirah Arab. Dan yang kesembilan, terbitnya api. Dan yang ke-10, terbitnya matahari dari sebelah barat. Hanya sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tiada perkataan yang tak pernah salah melainkan hadis dan firman Allah. Saya akhiri, wabillahi